Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Freddy Umuma. Perkenalkan, nama saya Wastini Fatanu. Halo, perkenalkan nama saya Indra Umbuhiwa. Halo, perkenalkan nama saya Eksanti Purwanti. Kami akan membahas materi tentang golongan 7A atau halogen, mulai dari sifat-sifatnya, proses pembuatan, dan kegunaan. Dalam golongan 7A, ada 5 yang akan kami bahas, yaitu fluorin, klorin, bromin, iodium, dan astatin. Sifat-sifat fisika atau kimia dari fluor adalah gas halogen beracun univalen, berwarna kuning hijau pucat, dan merupakan unsur paling reaktif serta memiliki elektronegativitas paling tinggi. Fluor mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur lainnya, bahkan dengan gas, mulai dari krypton, xenon, dan radon. Sifat-sifat fisika atau kimia dari klorin adalah dapat larut dalam air, dapat mencair bila didinginkan atau dimampankan, sangat reaktif dengan beberapa senyawa bersifat racun. Dan bromin memiliki keelektronegatifan lebih kecil dari fluorin dan klorin, karena ion bromida dapat dioksidasi menjadi bromin oleh fluorin dan klorin. Dan iodium adalah padatan berkilauan hitam kebiru-biruan, menguap pada suhu kamar menjadi gas biru-biru dan bau menyengat. Dan iodium menunjukkan sifat-sifat menyerupai logam. Astatin adalah sebuah unsur yang sangat radioaktif. Semua isotopnya memiliki paruh waktu 8,1 jam atau kurang dari 8,1 jam. Meluruh menjadi isotopnya astatin lainnya seperti bismut, polonium, atau radon. Proses pembuatan golongan 7A ada 2 cara, yaitu pembuatan dalam industri dan pembuatan dalam skala laboratorium. Elektrolisis dilaksanakan dalam wadah baja dan anode karbon. Campuran tidak boleh mengandung air F yang terbentuk akan mengoksidasinya. Dalam proses pembuatan industri, klorin diperoleh melalui metode Moissan, yaitu proses elektrolisis klorida dalam HF cair, ditambahkan lift 3% untuk menurunkan suhu sampai 100 derajat Celcius. Klorin dalam pembuatan industri terdapat 3 proses. Yang pertama proses Down, yang kedua proses Gibbs, dan yang ketiga proses Diakon. Dalam proses Down, yaitu elektrolisis campuran NaCl, sebelum dicairkan, NaCl dicampurkan dahulu dengan sedikit NaV agar titik lebur turun dari 800 derajat Celcius dan menjadi 600 derajat Celcius. Yang kedua, proses Gibbs atau proses klorin alkali, yaitu elektrolisis larutan NaCl anoda, karbon, katoda, baja berkulit, dan titik pemisah diafragma dari asbes disebut sel Nelson. Yang ketiga, proses Diakon, oksidasi gas HCl yang mengandung udara dengan menggunakan katalisis tembaga. Bromin dibuat dengan cara mengalirkan gas-gas klorin ke dalam larutan bromida. Proses pembuatan iodium dalam industri adalah dari lumut laut dengan cara dikeringkan dan dibakar, dan selanjutnya diekstraksi dengan air larutan yang mengandung iodium. Iodida ini akan menghasilkan iod bila ditambah asam sulfat dan mangan dioksida serta didestilasi. Yang kedua adalah pembuatan dalam skala laboratorium. Di dalam laboratorium, zat-zat kimia dibuat dalam jumlah seperlunya, yang biasanya digunakan untuk eksperimen atau praktikum dengan cara yang cepat dan alat sederhana. Klorin dalam skala pembuatan laboratorium, senyawa F dapat dibuat juga dengan mereaksikan garam halid atau NaF dengan asam sulfat pekat dan dipanaskan sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Yang kedua adalah klorin. Senyawa klorin juga dapat dibuat dalam skala laboratorium dengan cara proses redoks dengan memanaskan campuran MnO2, H2SO4, dan NaCl. Yang ketiga yaitu bromin. Dalam skala laboratorium, bromin dibuat dengan cara proses untuk mendapatkan bromin adalah dengan mereaksikan garam bromin dengan zat
pengoksidasi biasanya menggunakan zat pengoksidasi gas Cl2 agar tidak mengoksidasi ion klorida. Reaksinya adalah sebagai berikut. Yang keempat adalah iodium. Proses iodium dapat dibuat dengan dua cara sebagai berikut. Pertama, iodium diperoleh dari elektrolisis garam pekat seperti pada proses untuk mendapatkan klorin. Adapun pendapat iodium dari natrium iodidat adalah dengan menambahkan zat reduksi natrium filsufat NaHSO3 dengan mereaksikan sebagai berikut. Klorin digunakan untuk membuat freon atau zat pendingin pada kulkas atau AC dan teflon. Klorin dibuat melalui elektrolisis garam kalium hidrogen klorida yang dilarutkan dalam cairan hidrogen klorida. Elektrolisis menghasilkan gas hidrogen pada katode dan gas klorin pada atom. Yang kedua, klorin. Klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengolahan air minum. Dalam industri tekstil, pulp, dan kertas, fungsi klorin pada kedua industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Yang ketiga, bromin. Bromin terdapat dalam senyawa etilen dibromida C2H4Br2, yaitu zat aditif pada bensin. Bromin diperoleh melalui oksidasi ion bromin dalam larutan oksidator gas Cl2 dengan cara elektrolisis. Yang keempat, iodium. Iodium terdapat dalam senyawa iodofor atau CH3 untuk disinfektan dan untuk mengobati penyakit borong. Klorin dibuat dari luar laut melalui oksidasi ion iodida atau satu negatif dengan oksidasi Cl2.